Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Ini pertanyaan yang bagus menurut saya. Karena saat ini banyak anak-anak yang mengalami speech delay atau telat bicara. Speech delay atau telat bicara atau late talker adalah keterlambatan dalam mendapatkan bahasa yang tidak disertai adanya disabilitas atau keterlambatan perkembangan lainnya dalam area kognitif atau motorik. Keterlambatan bicara juga kondisi yang dapat disebabkan oleh masalah pada area otak yang mengontrol gerakan dan koordinasi bibir, lidah, serta rahang untuk mengeluarkan suara. Kondisi ini juga kerap berdampak pada cara makan anak. Penyebabnya banyak. Namun yang paling utama menurut salah satu jurnal adalah karena kurangnya rangsangan untuk berbicara di sekitar lingkungan anak tinggal. Jadi sebenarnya sangat banyak pertanyaan seperti ini masuk ke kajian kita dan saya juga sering membahasnya. Saya ulangi saja ya. Jadi lalu ketika didiagnosa, pertanyaan-pertanyaan itu hampir semuanya terjadi pada anak yang kedua orang tuanya bekerja. Jadi pertanyaan-pertanyaan banyak itu saya kumpulkan ibu bapak, lalu saya analisis bagaimana pengolahan anak ini, bagaimana mengelola anak ini, bagaimana mengasuhnya, dan bagaimana kedua orang tuanya. Ternyata saya dapati hampir semua kedua orang tuanya itu bekerja, lalu menitipkan anaknya kepada orang lain. Dan anaknya sepanjang hari hanya melihat televisi atau handphone. Jadi intensitas diajak ngobrolnya, bercandanya itu sangat minim. Komunikasinya hanya satu arah, yaitu dia hanya mendengarkan dari televisi maupun handphone. Dianya tidak berbicara, tidak ada rangsangan untuk berbicara. Jadi sang anak hanya memperoleh komunikasi satu arah, itu dari televisi maupun gadgetnya saja, tanpa ada feedback dari sang anak untuk mengungkapkan dengan bahasanya. Ketika sang anak menangis, karena pengasuh tidak ingin repot mencari jalan pintas yang simpel, maka sang anak diberikan gadget, atau sang pengasuh langsung memberikan gadget atau menghidupkan televisi agar ada perhatian lain selain menangis, sehingga diharapkan anak akan berhenti dari nangisnya. Padahal kan sang anak menangis itu adalah bahasa komunikasi. Sang anak ingin menunjukkan perasaannya, anak ingin menunjukkan keinginannya, namun dia tidak tahu cara mengungkapkannya. Yang sang anak tahu adalah dengan cara menangis. Seharusnya direspon dan diajak ngobrol, sehingga timbullah dia memperhatikan mulut yang mengajak ngobrolnya, lalu dia merangsang dirinya berlatih untuk berbicara. Harusnya begitu, tapi ini malah dikasih nonton TV, memalingkan perhatian dengan gadget sehingga tidak ada rangsangan anak untuk berbicara. Seharusnya ketika anak sedang menangis atau sedang bermain, maka orang tua yang lazimnya selama ini harusnya merangsang sang anak untuk berkata-kata. Misalkan dengan menyebutkan mama atau ama atau ayah atau abi, agar diulangi terus-menerus kepada sang anak, sehingga sang anak mau mengikuti. Orang tua juga sering mengajak ngobrol anak-anak mereka, walaupun anak-anak belum bisa menjawabnya. Begitulah seharusnya orang tua. Seperti bertanya, aduh cantiknya, anak siapa ini? Aduh gantengnya, anak siapa ini? Dan lain sebagainya. Karena hal ini adalah bentuk pertanyaan, maka sudah menjadi fitrah bagi manusia untuk berusaha menjawabnya. Manusia yang normal itu ketika ditanya pasti dia ingin menjawab walaupun dia tidak bisa menjawab. Begitupun anak kecil. Ketika ditanya, dia memperhatikan mulut ibu atau ayahnya, maka dia akan merangsang diri untuk membalasnya. Harusnya begitu.
Sang anak yang mendengar sebenarnya dia ingin menjawab, namun karena dia masih kecil dan belum bisa, maka dia tidak bisa menjawabnya dengan bahasa verbal. Namun dia sedang melatih diri, cara otomatis ingin menjawab pertanyaan dari sang ayah dan ibu, walau hanya bercanda. Dan lambat laun ia akan bisa menirukan atau menjawabnya. Inilah yang dimaksud dengan rangsangan komunikasi dua arah. Sehingga anak-anak bisa berbicara pada waktunya dengan semestinya, dalam arti lain tidak terlambat bicara atau speech delay. Saya menasihati kepada ibu bapak sekalian yang sibuk keduanya bekerja, namun mengabaikan hak anak-anak dengan menitipkan kepada orang lain atau siapapun. Jadi mohon maaf, bukan saya menyepelekan anak ibu dititipkan ke siapa, ke pembantu atau kepada kakek neneknya, bukan, saya tidak menyepelekan itu. Namun sejujurnya kasih sayang dari salah satu kedua orang tua itu lebih baik daripada siapapun. Anak-anak itu tergantung dari siapa yang mendidik mereka dan siapa yang bersama mereka ketika kecil, ketika di masa golden age. Kalau mereka lebih banyak dengan orang lain, maka jangan berharap mereka akan memiliki sifat yang sama dengan kedua orang tuanya. Sebagai tambahan, ibu bapak sekalian, selain terus merangsang komunikasi dua arah, terus merangsang agar sang anak dapat mengikuti apa yang diucapkan kedua orang tuanya, juga perlu dilakukan untuk bertobat bagi kedua orang tuanya. Karena sang anak itu tidak memiliki dosa, namun kedua orang tuanya lah yang memiliki dosa. Memohon ampun agar perkembangan anaknya dapat disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga jika diperlukan, lakukanlah ruqyah mandiri oleh kedua orang tua di atas air, lalu air itu sering diminumkan kepada sang anak. Cukup membacakan Al-Fatihah ke dalam air habis sholat, ya, langsung diminumkan kepada anak. Rutin. Ini ada dalil syar'inya, bukan seperti orang lain, yaitu mengerokkan cincin emas ke lidahnya. Nah, itu tidak ada dalilnya, ya. Bukannya malah lancar, ya, malah ribet nanti karena tidak berkah, hilangnya kebaikan. Namun lakukanlah sesuai dengan dalil syar'i, yaitu ditiupkan bacaan Al-Fatihah ke air, diminumkan ke anaknya. Insya Allah dengan cara ini banyak yang sudah dicoba dan berhasil. Saya memandu sendiri, ya, para mahasantri yang anak-anaknya demikian dulu. Demikianlah Bapak Ibu, semoga dapat menjawab pertanyaan tadi. Intinya adalah tolong dirangsang terus anaknya, jangan dititipkan kepada orang lain. Lebih baik kalau dua-duanya kerja, istrinya lah jangan bekerja. Kalau sudah cukup, maka fokus untuk mengasuh anak. Rangsang terus anak dengan perkataan-perkataan ahsan, memohon ampun kepada Allah, bertobat, jangan berikan anak-anak makanan yang haram, juga lakukan ruqyah mandiri secara rutin. Demikian Ibu, semoga Allah merahmati.